Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak semua pada hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Putri Pak, tidak masuk. Ada yang tahu Putri kemana bisa tidak masuk itu? Katanya izin Pak. Oh izin ya, yaudah. Baik, sebelum memasuki pelajaran, coba kalian cari posisi duduk yang enak dulu ya. Dan jauhkan benda-benda yang dapat mendistrak perhatian kalian selama pembelajaran berlangsung, serta tidak ada hubungannya pada pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran dasar desain grafis. Agar semua materi yang kita pelajari pada hari ini dapat dicerna dan dapat dimengerti dengan baik oleh kalian semua. Bisa dilakukan anak-anak? Bisa Pak, bisa. Baik, terima kasih. Pada pertemuan kemarin, kan kita sudah membahas tentang apa itu gambar vektor dan gambar bitmap ya. Ada yang masih ingat nggak sih apa itu gambar bitmap? Ada yang masih ingat? Saya Pak. Boleh? Gambar bitmap itu adalah sebuah gambar digital yang tersusun dari sekumpulan titik-titik atau juga disebut juga dengan pixel dengan warna-warna tertentu pada masing-masing pixel, sehingga itu membentuk sebuah gambar yang dapat ditampilkan pada sebuah komputer atau media kertas, Pak. Ya, betul sekali, jawabannya lengkap banget ya. Terima kasih, Siva. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai manipulasi gambar. Bisa di-share screen dulu presentasinya? Kita ke next slide. Ke next slide lagi. Nah, manipulasi gambar ini adalah sebuah upaya dalam rangka menciptakan ilusi atau efek pada sebuah gambar untuk menghasilkan karya yang lebih menarik, serta dapat disesuaikan dengan keinginannya pengguna. Manipulasi ini berbeda dengan sekedar memberikan tambahan pada gambar aslinya. Manipulasi ini lebih mengacu pada merubah sebagian dari gambar dan dengan memanfaatkan efek-efek tertentu guna menghasilkan hasil yang sungguh berbeda dari gambar yang aslinya. Kita ke next slide, lanjutkan. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memanipulasi gambar. Yang pertama, kita next slide, ada ide atau imajinasi ya. Ide atau imajinasi. Nah, ada ide atau imajinasi. Ide atau imajinasi haruslah ada terlebih dahulu. Karena kalau tidak ada ide atau imajinasi, kita tidak bisa membuat apa-apa gitu ya. Sebagian gambaran akan menjadi seperti apa gambarnya nanti setelah dimanipulasi. Yang kedua ada kualitas gambar. Pilihlah gambar-gambar yang memiliki kualitas tinggi. Karena gambar yang memiliki kualitas tinggi akan lebih memiliki detail yang baik. Kualitas gambar ini nantinya akan mempengaruhi proses-proses selanjutnya dalam manipulasi gambar. Kita next slide. Yang ketiga ada proses seleksi, di mana langkah ini digunakan jika memanipulasi melibatkan dua buah gambar atau lebih untuk menghasilkan sebuah karya baru. Proses ini memerlukan ketelitian serta kesabaran dalam melaksanakannya sehingga tidak heran apabila memakan waktu yang relatif lama. Usahakan jika sedang menseleksi gambar, kita usahakan lebih ke gambar yang ada di atas, jangan sampai gambar yang ada di bawah, karena itu nanti kelihatan banget ya, gambar manipulasi gambarnya. Kita lanjut ke yang keempat. Nah, yang keempat ada pengaturan cahaya dan kontras. Di sini penggunaan cahaya dalam manipulasi gambar akan menghasilkan kesan yang lebih nyata atau tajam. Apabila menggunakan dua atau lebih gambar, maka gunakan gambar yang memiliki pencahayaannya tidak terlalu berbeda. Yang kelima ada pengaturan posisi gambar. Proses ini
lebih menekankan prinsip proporsi daripada prinsip lainnya. Dalam proses ini, pengaturan posisi, ukuran objek haruslah dibuat seimbang. Coba itu tuh yang saya perhatikan dari tadi memainkan handphonenya. Nah, Syifa, bisa nggak jelaskan ulang apa yang tadi saya sudah jelaskan mengenai manfaat dari manipulasi gambar? Bisa, Syifa? Maaf Pak, lupa, tidak tahu. Jadi anak-anak, alangkah baiknya dalam proses pembelajaran, anak-anak semua memperhatikan dengan baik ya, agar semua materi yang disampaikan dapat dimengerti dengan baik. Baik, saya ulangi ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan itu ada ide, kualitas gambar, proses seleksi, pengaturan cahaya, dan pengaturan posisi gambar. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa Pak. Bisa Baik, Pak. kalau bisa dimengerti, kita lanjutkan ke next slide. Nah, di sini ada aplikasi-aplikasi atau software-software yang bisa digunakan untuk memanipulasi gambar. Ada Adobe Illustrator, CorelDRAW, ada Photoshop, ada Lightroom, Affinity Photo, dan Luminar ya. Dan masih banyak software-software yang lainnya. Di sini hanya saya berikan yang gampang untuk dimengerti dan dipakai. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang di sini kita akan melakukan diskusi kelompok mengenai tugas yang akan saya berikan. Pembagian kelompoknya saya sudah bagikan di grup WhatsApp. Nah, tugasnya adalah untuk kelompok 1 berdiskusi mengenai manipulasi pada gambar vektor, dan untuk kelompok 2 berdiskusi mengenai manipulasi gambar pada gambar bitmap. Saya juga sudah mengirimkan LKPD-nya di grup. Di situ kalian tinggal isi nama kalian, identitas, nama, kelas. Nah, selanjutnya kalian tinggal cari bagaimana cara memanipulasi gambar pada gambar yang saya tadi sudah bagikan. Nah, dikumpulkannya di Google Classroom seperti biasa dengan deadline 1 minggu dan dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya minggu depan. Sampai di sini, paham? Paham Pak. Coba Riri bisa diulang apa itu tugas diskusinya? Bisa Pak. Tadi tuh Bapak menyuruh untuk berdiskusi mengenai cara manipulasi pada jenis gambar yang sudah ditentukan, yaitu vektor dan bitmap. Ya, betul sekali. Seperti itu ya tugasnya anak-anak semua. Baik, kalau sudah dipahami, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Jam pelajaran saya juga sudah habis ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.